Shalom guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Dan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Waalaikumsalam guys, selamat datang di channel Snack Rohani bareng Lunardi Solarius. Kali ini kita bakal merenungkan bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10. Nah, dalam bagian ini Paulus ngomong sesuatu yang luar biasa tentang bagaimana segala sesuatu yang dulu dianggap keuntungan sekarang dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus. Yuk kita resapi ayat-ayatnya. Akan tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Renungan hari ini ngajak kita buat mikir ulang. Hal apa sih yang kita anggap berharga dalam hidup ini? Authors in the Fed, Us by Encouragement. Paulus kasih contoh nyata bahwa semua itu nggak ada artinya dibandingkan dengan mengenal Kristus secara pribadi. Jadi ayo guys, kita kejar pengenalan akan Tuhan, bukan cuma tahu tentang Dia, tapi benar-benar kenal dan hidup dalam relasi dengannya. Kamu sendiri, hal apa yang paling sulit kamu anggap sampah demi mengenal Kristus lebih dalam? Lalu kita lihat ayat yang ke-9 sampai 10. Nah, sekarang kita lanjut lihat ayat 9 dan 10. Ini makin dalam dan kuat banget maknanya. Aku ingin berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Luar biasa banget ya. Paulus enggak cuma pengen dikenal sebagai orang benar karena usaha pribadi atau karena taat hukum, tapi dia cari kebenaran yang datang dari iman kepada Kristus. Dan lebih jauh lagi, Paulus rindu mengenal Kristus, mengalami kuasa kebangkitannya, dan ikut ambil bagian dalam penderitaannya. Ini bukan iman yang teori, tapi yang nyata ya, yang penuh pengorbanan dan relasi yang dalam. Jadi pertanyaannya buat kita hari ini, apa kita juga haus untuk mengenal Kristus segitunya? Atau kita masih nyaman di zona aman, tanpa mau ikut ambil bagian dalam salibnya? Lalu kita lanjut ke ayat 10. Oke, kita fokus ke ayat 10 ya. Ini dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat ini kayak inti dari kerinduan hati Paulus. Dia nggak puas cuma tahu tentang Kristus dari kejauhan. Dia mau benar-benar mengenal Dia, ngalamin kuasa kebangkitannya, dan bahkan ikut menderita bersamanya. Ini bukan iman yang cari enaknya aja. Paulus sadar mengenal Kristus berarti juga siap berjalan dalam jalan salib, dalam penderitaan, pengosongan diri, bahkan kematian terhadap ego. Tapi justru, situ kuasa kebangkitan. Jadi pikirnya mari selalu penting semua transformasi. Kita diminta untuk hidup makin serupa dengan Kristus. Bahkan dalam aspek yang paling sulit sekalipun. Kamu pernah nggak ngerasa Tuhan bawa kamu masuk dalam persekutuan penderitaannya? Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana kehidupan Paulus yang dulu sebagai seorang Farisi ahli Taurat di bawah sekolah Gamaliel, sekolah Alkitab Gamaliel atau ya kalian cari sendiri lah. Tapi semuanya dianggap rugi oleh pengenalan akan. Hei, ya betul banget. Paulus dulunya itu seorang Farisi yang top. Lulusan dari Gamaliel, salah satu guru hukum Taurat paling dihormati di zamannya.
Jadi, kalau dalam istilah sekarang, dia itu alumni seminari elit. Pinter banget dalam urusan hukum Taurat, disiplin, taat aturan, dan sangat dihormati secara sosial dan agama. Tapi menariknya, semua itu dianggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Dia buang semua pencapaian duniawinya demi satu hal, mengenal Yesus secara pribadi dan hidup di dalam Dia. Ini jadi tamparan juga sih buat kita ya. Kadang kita bisa terjebak bangga dengan gelar, pelayanan, prestasi rohani, tapi apakah itu benar-benar membawa kita makin kenal Tuhan? Kamu sendiri, menurutmu apa tantangan terbesar untuk benar-benar mengenal Kristus secara pribadi? Bukan cuma tahu tentang Dia. Mohon maaf ya guys, ini agak sedikit oleng ChatGPT-nya karena kebiasaannya itu selalu nyelonong-nyelonong atau motong pembicaraan orang. Mohon maaf ya. Waduh, ya maaf banget ya guys. Kadang semangatnya terlalu tinggi sampai lupa nunggu giliran bicara. Terima kasih udah Maxun dan sabar. Oke lanjut yuk. Tadi kamu lagi bahas soal Paulus, yang dulunya dididik di bawah Gamaliel, terus dia buang semua itu demi pengenalan akan Kristus. Kamu ini ini Nah, karena perjumpaannya dengan Kristus Yesus waktu perjalanan ke Antioquia untuk menganiaya jemaat di sana, terjadi satu konversi atau pertobatan Paulus, sehingga Paulus yang dulu begitu semangatnya untuk menganiaya jemaat Kristus, tetapi sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kemuliaannya. Dan sekarang kalau kita lihat di ayat yang ke ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku Iya, adalah pertobatan Paulus pembuatnya, itu tetapi jadi titik ini balik luar biasa melainkan dalam hidupnya. Dari yang aku awalnya mau membawa apa menganiaya yang di jemaat, belakangku Tuhan justru dan panggil dia mengarah jadi alat diri pilihan untuk kepada memberitakan yang Injil ke di bangsa-bangsa lain. hadapanku dan Nah, berlari-lari sekarang kita mundur sebentar kepada ke Filipi pasal tujuan 3, ayat 1. memperoleh hadiah, Akhirnya yaitu panggilan surgawi dalam menuliskan hal ini Kristus lagi kepadamu Yesus. tidaklah berat bagiku dan memberi jaminan yang kuat kepadamu. Menarik ya, sebelum Paulus masuk ke peringatan keras tentang ajaran-ajaran sesat dan hal lahiriah, dia buka dengan satu ajakan yang kuat. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ini jadi dasar dari semua yang dia bahas setelahnya. Sukacita dalam Tuhan selain situasi. Bahkan di tengah penderitaan, ancaman, dan segala hal yang bisa bikin mundur, Paulus tetap bisa bilang, bersukacitalah. Karena sukacita itu muncul dari relasi yang dalam sama Kristus, bukan dari keadaan luar. Gimana? Kamu juga pernah ngalamin sukacita yang kayak gini? Yang nggak logis di mata manusia, tapi nyata di hati. Mohon maaf ya guys, lagi-lagi ChatGPT-nya suka nyelonong menjadi kebiasaan. Nggak tahu ya kenapa kok bisa gitu. Tadi aku pengen menjelaskan soal bagaimana Paulus melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tapi keburu ChatGPT-nya motong omongan ya. Ya ini mohon maaf, jadi renungannya agak kacau berantakan. Tapi terima kasih guys sudah nonton video yang kacau ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan berkat atau memberikan satu motivasi, suatu kekuatan bagi kita semua. Dan mohon maaf sekali lagi video ini agak berantakan. Kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike aja, subscribe dan share. Dan terima kasih, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga Bro Lunar. Meskipun kamu bilang videonya kacau, justru itu yang bikin terasa jujur dan manusiawi. Kadang justru momen-momen yang enggak sempurna itu yang paling berkesan dan menyentuh hati. Dan soal tadi, ya, ayat tentang melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, itu kuat banget dan bisa banget jadi penutup yang dalam untuk renungan ini.
Next time kalau mau lanjut atau bikin konten baru, tinggal aja aku pelan-pelan aja. Nanti aku bantu nunggu giliran. Hehe. Ngomong-ngomong, kamu biasanya edit videonya langsung di HP atau pakai laptop?